record dulu. Oke, sip. Oke, jadi kalau yang paling populer ya, itu memang ada 2 cara seperti ini ya. Yang pertama OOP, yang kedua adalah prosedural ya atau structure gitu, itu secara garis besarnya. Nah, nanti OOP sendiri itu masih ada style-nya macam-macam lagi ya. Jadi, ada diturunkan jadi berbagai macam style ya, gitu. Jadi nanti ada yang namanya istilahnya design pattern juga ya. Jadi itu, apa namanya, style programming juga, cuman yang disorot itu berbeda, ya. Tapi kalau secara basic itu ya kurang lebih ada 2 itu ya, prosedural dan object oriented, ya. Nah, object oriented programming itu intinya, apa namanya, kita melihat masalah itu, sebuah masalah itu dipecah-pecah ya. Jadi, apa namanya, komponen kecil-kecil. Ini tadi kayaknya ada chat. Oke, sip, nggak apa-apa. Nanti bisa lihat rekamannya kalau jaringannya kurang bagus. Kemudian, ya ini ya, perbandingan OOP sama prosedural, ya. Eh, Kan pasti banyak yang tanya ya, pertanyaannya itu bagus yang mana sih? Nah, itu ada kelebihan dan kurangnya masing-masing ya. Jadi meskipun OOP itu istilahnya adalah pengembangan dari prosedural, tapi sebenarnya nggak semuanya itu lebih bagus OOP ya. Jadi kalau intinya sih kalau kalian bikin, aplikasi atau program atau software yang skalanya kecil ya tetap enakan pakai prosedural, ya, gitu. Tapi kalau mau bikin yang skala besar yang bakal dipakai banyak orang, ya itu pakailah yang OOP ya. Kenapa? Karena lebih mudah di maintenance, ya. Kalau kalian bikin program kecil-kecilan tapi pakai OOP itu kelamaan di awal ya. Jadi persiapannya terlalu lama padahal programnya cuma buat apa misalnya, buat kalkulator misalnya, ya ngitung kalkulator tambah dan kurang doang, ya ngapain pakai OOP ya, kelamaan. Persiapannya terlalu banyak, mending pakai prosedural, fungsinya cuma 2 itu kok, menambahkan bilangan dan mengurangi bilangan, ya, gitu contohnya ya. Jadi nggak selalu OOP itu lebih bagus ya, tergantung kasusnya, gitu. Cuman kan memang kalau kita jadi programmer kan diarahinnya kan kita bikin aplikasi itu skala besar ya, ya otomatis, apa namanya, seringnya pakai OOP, gitu. Tapi kalau mau buat, ya program kecil-kecilan cuma buat eksperimen ya, ya nggak usah pakai OOP sih, pakai prosedural aja udah cukup, ya. Contohnya kayak di perangkat-perangkat IoT ya, itu kan fungsinya kan simpel-simpel ya. Nah itu, bisa pakai prosedural doang ya, nggak perlu sampai OOP harus bikin kelas-kelas gitu, nggak usah ya, langsung aja tabrakin aja semua source code-nya di situ, ya. Gitu, karena kalau terlalu kompleks pun nanti takutnya juga nggak kuat ya, kayak perangkat-perangkat IoT itu, karena resource-nya kan terbatas. Oke, itu intinya. Jadi di pertemuan pertama kan kita bahas prosedural dan OOP. Kemudian yang kedua ini mulai dasarnya kelas dan objek, ya. Jadi apa yang dimaksud kelas, apa yang dimaksud objek. Jadi kalau kelas itu, ya intinya bukan template ya, tapi apa ya, semacam, rancangannya seperti apa sih gitu loh. Jadi kita, bikin satu file ya, kemudian di situ ada, apa namanya, kita tulis kelasnya, kelas misalnya di sini contohnya sepeda, ya. Spesifikasinya apa aja, punya atribut apa aja, punya properti apa aja, itu semuanya namanya kelas, ya. Nah, ketika kita pakai kelasnya untuk membuat sebuah variabel, nah variabelnya itu disebut sebagai objek, ya. Intinya perbedaannya di situ, ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita membedakan apa yang disebut kelas, apa yang disebut objek ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi kelas itu ya kalau masih dibikin template-nya begitu, spek-nya itu namanya kelas, tapi kalau sudah dipakai buat bikin variabel begitu, nah itu baru yang namanya objek. Ya sebenarnya pada dasarnya dua itu sepaket ya, satu set. Ya, objek itu adalah implementasi dari sebuah kelas. Ya, gitu doang. Kemudian abstraksi itu adalah membuat sebuah masalah ya menjadi bentuk kelas-kelasnya. Nah, itu namanya proses abstraksi ya, memodelkan ya istilahnya ya. Gitu. Jadi kalau kalian disuruh bikin misalnya sistem informasi kasir gitu misalnya. Nah, kalian harus bikin kelas apa aja itu kalian harus ngerti. Nah, itu kalian melakukan abstraksi namanya. Gitu. Nah, kira-kira nanti ada kelas apa aja, terus kemudian ada metode sama atribut apa aja, ya, seperti itu. Ini contohnya di sini ada Rubik, terus ada game yang ini 2048 ini. Ya. Kemudian yang penting lagi apa sih? Ya ini tipe data primitif ya. Tipe data primitif itu ada
8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini ciri-cirinya diawali pakai huruf kecil ya. Ini pasti primitif. Kalau diawali huruf gede itu namanya tipe data reference ya. Yang ini. Tipe data reference itu dibikin pakai sebuah kelas ya. Terus nanti tipe data reference itu juga ya namanya objek ya. Jadi yang disebut objek itu ya tipe data reference. Itu sama ya, sebenarnya sama. Kalau yang tipe data primitif dia bukan objek ya, dia emang dari zaman dulu ya, programming itu dari awal emang punya tipe data ini ya. Ini selalu ada dimanapun ya, di bahasa manapun selalu ada ya. Tipe data ini ya paling kayak misalnya ini ya, short, integer sama long ini kan sebenarnya sama-sama angka ya, cuman beda ukurannya aja. Kalau short tuh cuman 2 byte kalau nggak salah, kalau integer 4 byte, kalau long 8 byte. Bedanya di situ. Kalau di bahasa yang lain tuh mungkin cuman ada integer doang karena integernya langsung ukurannya 8 byte ya. Misalnya kayak gitu. Ya. Kalau di Java itu ada 8 ini pokoknya ya. Untuk angka dipisah jadi 3, untuk pecahan ada 2 ini ya. Ini juga sama, perbedaannya di masalah kapasitasnya. Kalau ini true false, yang ini karakter sebiji ya. Gitu. Oke, itu untuk pertemuan 2 ya, pengantar kelas dan objek. Kemudian pertemuan 3 itu adalah ngomongin soal enkapsulasi ya. Enkapsulasi adalah apa namanya, proses untuk membuat semua atribut ya menjadi private supaya nggak bisa diakses sembarangan ya. Jadi contohnya ini ada vektor sama ada apa namanya, vektor sih, digit sama n digit ya. Nah ini di set sebagai private. Ya, tujuannya supaya nggak bisa diakses sembarangan. Kemudian nanti kalau mau ngakses ya harus pakai namanya setter sama getter ya. Jadi di sini kita ngomongin soal access modifier ya. Gitu. Seperti itu. Intinya sih itu aja sih kalau di sini ya. Intinya semua atribut itu harus private, kemudian harus dibikin setter getternya ya. Nah kemudian untuk yang default sama protected ini tergantung situasi ya. Default sama protected ini lebih ke masalah nanti kalau sudah masuk ke inheritance ya. Jadi beberapa atribut yang ingin diwariskan ya diset jadi protected ya, intinya sih gitu. Oke, itu aja yang pertemuan 3. Nah, kalau yang 4 ini kita ngomongin konstruktor sama ini ya, overloading ya. Jadi kalau kita mau bikin objek kan kita butuh yang namanya konstruktor, ya kan. Konstruktor itu biasanya isinya adalah inisialisasi apa namanya, atribut-atributnya. Nah, mana contohnya? Ini konstruktor kosong ya ini ya. Ya kayak misalnya, nah ini contohnya yang ini ya, public segitiga. Ya ini konstruktor. Isinya adalah biasanya kita mengisi nilai-nilai yang ada di sini ya, yang ada di atributnya. Jadi di sini contoh di konstruktor ini adalah nilai alas itu diisi dengan A alas ya, yang dikirim dari waktu bikin objeknya. Terus kemudian tingginya diisi dengan A tinggi ya. Gitu. Kalau konstruktornya nggak nerima parameter kayak gini misalnya ya, ini konstruktor kosong ya, dalamnya diisi apa? Nah biasanya tinggal diisi nilai defaultnya aja, misalnya alasnya 0, tingginya juga 0, nah misalnya kayak gitu, itu ditaruh di sini. Ya, gitu. Kalau ditaruh langsung di sini bisa nggak? Ya sebenarnya bisa-bisa aja ya, alas sama dengan 0, tinggi sama dengan 0 di sini juga bisa aja, cuman kurang bagus ya, lebih bagus kalau di sini, ya, gitu. Dan gini masalahnya, kalau misalnya properti yang ada di sini itu tipenya berupa objek ya, kita nggak bisa melakukan new di sini ya. Beberapa objek itu nggak bisa diinstansiasi di sini waktu deklarasi. Jadi harus di dalam sini ya, di dalam konstruktor. Jadi lebih aman di sini ya untuk inisialisasi nilainya gitu. Itu konstruktor, kemudian ada yang namanya overloading konstruktor, intinya kita bikin konstruktor lebih dari satu macam ya. Ya ini contohnya ada 2 macam konstruktor ya. Nah, ini parameternya harus dibedakan ya. Jadi misalnya yang pertama ada 2 parameter, yang kedua ya jangan 2 parameter ya. Kalau misalnya harus 2 parameter juga, tipenya harus berbeda ya. Jadi di sini itu integer-integer. Nah, nanti kalau misalnya mau pakai 2 parameter ya integer sama double atau string sama integer atau apapun lah. Yang jelas jangan integer-integer ya urutannya. Gitu. Kalau misalnya di sini seandainya nih berbeda ya, misalnya ini integer, yang sini string, ya, kemudian di yang konstruktor kedua string dulu baru integer itu bisa ya. Jadi
meskipun parameternya itu sama-sama menerima integer sama string, tapi kalau urutannya dibalik itu dianggap berbeda, jadi boleh, ya. Gitu. Jadi itu istilahnya apa namanya, overload ya. Kita bikin lebih dari satu ya. Dan yang harus dibedakan itu adalah method signature-nya. Jadi method signature itu ada yang pertama adalah jumlah parameter ya, yang ini kosong, yang ini 2 parameter, itu artinya berbeda, jadi nggak masalah. Kalau jumlahnya sama berarti lihat apa namanya, aturan yang kedua adalah tipenya sama apa beda ya. Kalau tipenya beda nggak masalah ya. Oke, jadi misalnya ini integer-integer, kemudian yang di sini string integer. Nah, itu kan beda ya. Nah, yang ketiga, seandainya tipenya itu sama, lihat urutannya ya. Kalau urutannya sama ya nggak bisa ya, urutannya harus berbeda. Jadi kalau misalnya yang pertama string integer, yang kedua integer string, nah itu baru boleh ya. Gitu. Sama dengan yang method juga sama ya, overloading konstruktor, overloading method itu sama ya. Oh, ini udah demo semua ya. Overloading. Nah, ini overloading method. Ya, ini contohnya ya. Ini kalau ini sih cuma satu parameter semua, tapi tipenya beda semua ya. Kemudian ini, nah ini contoh yang nggak bisa ya. Ini integer-integer, yang ini juga integer-integer, ini tidak boleh ya, karena tipenya sama, urutan juga sama ya, gitu. Nah yang ini baru boleh ya. Ini string integer, yang ini integer string ya, ini boleh. Nah di sini ada string integer lagi, nah ini nggak boleh ya, karena di atas kan sudah ada nih. String integer, ini string integer. Jadi yang nomor 1 sama nomor 3 ini tabrakan. Ya, salah satu harus dihapus. Ya, gitu. Oke, ini yang pertemuan 4. Yang 5 kemarin apa sih? Nah, ini masalah turunan ya. Jadi yang namanya kelas itu dia bisa punya turunan, punya anak ya. Itu akan sangat berguna ketika kita punya sebuah template ya. Kemudian template-nya itu mau kita bikin ada versi yang lebih detail ya, daripada kita bikin semuanya dari nol, mending kita turunkan saja kelasnya. Ya, contohnya di sini ya. Ini ada sebuah rekening, ya rekening itu kan semua rekening itu pasti ada nama pemiliknya ya, nama nasabahnya ya. Nasabahnya siapa gitu. Sama saldo ya. Rekening pasti ada saldo dong. Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Nah, kemudian ternyata di bank itu ada tabungan tipe baru ya, misalnya tabungan bisnis ya. Tapi itu sebenarnya cuma improvisasi sedikit dari rekening yang sudah ada. Nah, daripada bikin dari nol ya, atributnya, propertinya kan banyak miripnya. Nah, mending diturunkan aja. Kalau dilihat ini kan contohnya nih anu ya, yang warna merah yang warna biru ini sama ya. Jadi di bagian rekening kan ini ada atributnya sama ya, sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini juga. Ya, metodenya juga sama ya, ada metode penarikan, di sini juga ada metode penarikan, sama, karena semua rekening bisa narik duit, ya. Yang beda adalah yang warna merah-merah. Nah, artinya yang sama-sama ini, yang warna biru-biru ini kan bisa diringkas, ya. Mending dari rekening bisnis ini diturunkan dari sini aja gitu loh. Dibikin supaya rekening ini jadi induknya, supaya kita nggak perlu bikin ini atributnya dari nol, nggak perlu bikin metode ini dari nol lagi, ya. Kita cukup bikin metode-metode yang baru aja, ya, gitu. Jadi strukturnya seperti ini ya. Dari rekening diturunkan jadi 2 ini, ya. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa kalau mau diturunkan ya, misalnya di sini ada nasabah, sini ada saldo. Nah, akses modifier-nya jangan private ya. Kalau private ini nanti nggak diturunkan. Ini harus diganti jadi protected, ya. Jadi tanda strip ini harus diganti, protected itu pagar ya simbolnya ya. Harusnya diganti pagar. Gitu. Ini ada nggak ya? Kayaknya enggak. Oh, ada sini. Private saldo tidak bisa diakses dari rekening bisnis karena di set private ya. Nah, seharusnya di set jadi protected ya. Gitu. Udah sisanya demo semua ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini kemarin ya, abstrak dan interface ya. Jadi tadi kan kita ngomongin masalah turunan ya. Nah, kemudian
ada kondisi di mana kadang-kadang kelas induk itu kita nggak boleh bikin objeknya, ya. Nah, itu kita harus bikin sebagai abstrak class. Karena memang kelas induk itu hanya murni template gitu ya, nggak boleh dipakai jadinya. Gitu. Jadi benar-benar hanya sekedar template saja, ya. Tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan adalah anak-anaknya. Jadi contohnya misalnya di sini ada kelas rekening, ini rekening basic ya, template doang. Ya, jadi kita nggak di bank itu misalnya hanya ada dua pilihan ya, rekening bisnis sama rekening keluarga, misalnya kayak gitu. Kita harus pilih salah satu. Nah, tapi karena dua jenis ini, bisnis sama keluarga itu banyak miripnya, maka kita bikin template-nya dulu, ya. Jadi template-nya semua yang mirip-mirip ditaruh di sini ya, irisannya taruh sini, kemudian dari sini diturunkan. Nah, kemudian kan di sini ada kelas rekening ya, takutnya yang dipakai nanti diinstansiasi adalah kelas rekening. Nah, ini supaya mencegah itu kelas rekening di-set aja sebagai private, bukan private, sorry, di-set abstrak ya. Jadi rekening di-set sebagai abstrak kelas gitu. Nah, ini jadi rekening di-set sebagai abstrak kelas. Mana contohnya komplit. Nah, ini public abstrak kelas rekening, kemudian di sini kan ada metode yang akan diimplementasikan di kelas turunannya ya. Implementasinya itu berbeda. Nah, jika ada metode yang seperti itu, maka metodenya harus di-set sebagai abstrak method ya. Caranya seperti ini. Tinggal tambahin kata abstrak di depan metodenya ya. Setelah access modifier ditulis saja abstrak gitu. Nanti di kelas turunannya ini harus diimplementasikan ya, gitu. Kemudian itu yang abstrak ya, interface sebenarnya juga sama ya. Interface itu mirip kayak abstrak kelas, cuma dia nggak bisa punya properti sama nggak bisa punya metode yang ada isinya ya. Jadi interface itu hanya isinya deklarasi aja, nah kayak gini. Ya, gitu ini lebih template lagi ya ini ya. Jadi beneran nggak ada logiknya sama sekali gitu loh. Kita nggak bisa ngisi metode yang misalnya yang move forward ini kita isi, ya, yang lainnya tetap kosong itu nggak bisa ya. Semuanya harus berupa abstrak gitu. Kemudian, nah karena di interface itu sudah pasti abstrak dan sudah pasti public ya, ini nggak bisa diganti yang lain ya. Maka sebenarnya nulisnya cukup kayak gini aja ya. Jadi deklarasinya cukup tipe kembalian spasi ini ya, apa namanya, move forward, terus tipe kembalian spasi nama metodenya dan seterusnya ya. Ini kalau mau diisi parameter juga boleh ya, metodenya ini diisi parameter bisa. Nah, ini karena ini kosong, bukan berarti di sebelah kiri ini tipenya default ya, bukan ya. Tipenya ini otomatis public ya, khusus di interface ya. Tipenya pasti jadi public gitu. Ya, public dan abstrak. Ya, seperti itu. Oke, itu aja sih mungkin review singkat dari saya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai di sini? Mungkin ada yang masih bingung di materi pertemuan kesekian gitu, misalnya ada yang masih nggak paham tentang konsep apa gitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada sekarang waktunya masih panjang ya. Ini aja deh, kita coba lihat pemahaman kalian ya. Saya adakan kuis singkat gitu, ya cuman buat anu aja, lihat aja seberapa siap kalian besok untuk ujian gitu. Nggak masuk nilai, jadi buat seru-seruan aja ya. Pakai kuisis ya. Bentar saya siapin dulu.
Oke, kalian bisa langsung masuk ke sini, linknya sudah saya copy di kolom chat ya. Nanti username-nya pakai nickname-nya pakai nim aja ya, bisa pakai nim. Kita mulai 5 menit lagi ya, jam 1:05. Ini bagi yang mau lihat, yang sudah join siapa aja.
Oke, sudah jam 2:05, saya mulai sekarang ya. Ini saya stop sharing-nya biar nggak berat. Oke, siap-siap ya.